Hai guys, jadi kali ini aku mau bikin video tarot yang agak berbeda. Jadi kali ini video tarotnya adalah mengenai kasus kematian Tang Munida, seorang aktris dari Thailand. Jujur aja, aku belum pernah nonton film atau acara TV dia secara sadar. Mungkin aku pernah secara nggak sengaja nontonin dia gitu, tapi nggak tahu kalau dia ada di situ. Tapi untuk menghindari video ini menjadi terlalu lama, aku udah bikin rencana. Jadi awal video ini akan diawali dengan legal disclaimer. Terus aku akan menjelaskan dua alasan kenapa aku tetap ngotot membuat video ini, walaupun jujur aja aku agak ngeri sih bikin video ini karena urusan legal tadi. Terus di bagian ketiga aku mau ngebahas astrologi secara singkat. Jujur aja aku bukan nggak ahli-ahli banget sih dalam dalam hal astrologi. Aku baru belajar astrologi dari tahun 2014. Jadi sekarang tuh baru 7 tahun, ya 8 tahun lah. Aku baru 8 tahun 7 tahun lah belajar astrologi, jadi masih permukaan banget, tapi aku tahu lah beberapa hal gitu, dan beberapa hal yang aku mengerti itu mau aku bahas. Terus di bagian keempat kita akan ngebacain orang-orang yang terlibat dalam kasus Tang Monida ini. Jadi seperti kita tahu, ini udah aku siapin. Jadi kita akan ngebacain manajernya tuh, energinya tuh seperti apa, terus sifat si CEO-nya tuh seperti apa, terus energi temen laki, boat driver si kapalnya itu energinya seperti apa, terus temen deketnya yang katanya itu sahabatnya itu yang perempuan itu, dan kita akan ngebahas juga energi nyokapnya dia, ibunya kan. Nah setelah itu, tadinya sih aku udah penasaran banget ya, pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu gitu. Tapi aku pikir itu kita ngebahas apa yang terjadi di malam itu akan jauh lebih lebih apa ya, lebih masuk akal kalau kita tahu orang-orang ini sebenarnya seperti apa gitu energinya. Nanti setelah kita udah mengerti, kita akan bahas, lalu kita akan ngebacain kalau misalnya apa yang terjadi itu belum jelas, kita mungkin bisa agak ngebahas teori-teori yang ada gitu kan, dari teori uang manajer yang dia mucer gitu kan. Terus ada juga teori dia pimped, jadi dia tuh kayak dijual sebagai escort ke salah satu penumpang bot yang lain. Ada juga karena dia punya masa lalu, di masa lalunya dia pernah punya pengalaman percobaan bunuh diri. Jadi ada yang bilang seperti itu, ada juga yang bilang negligence, jadi kecelakaan hanya karena kelalaian si drivernya ini yang ugal-ugalan, dan katanya memang mereka tuh minum-minum. Terus apa ya, terus ada juga teori wine dikasih obat, jadi dia tuh kayak di drug gitu di minumannya, dan kita akan ngebahas semuanya. Dan metode ngebacain kita hari ini adalah kita open minded aja ya. Jadi tadinya tuh jujur aja aku seperti banyak orang juga pasti mikir motifnya apa gitu, tapi di video ini aku akan coba. Jadi kita lihat dulu ini pembunuhan terencana atau memang hanya kecelakaan gitu kan. Kalau memang iya ini pembunuhan terencana, kita akan cari tahu motifnya. Kalau tidak, kita akan cari tahu apa yang terjadi. Step 2, seperti aku bilang tadi, kita akan bahas person of interest, orang-orang itu, lalu kita mulai masuk ke teori. Nah, sekarang aku mau ngebahas si legal matters ini dulu ya. Jadi sebenarnya aku tuh males banget bikin video ini, karena bikin video seperti ini agak rentan ya, agak bahaya, karena ini kan satu ya, ini masalah, ini kasus yang masih berjalan gitu kan, masih diselidiki, masih proses ini ya, dia masih proses pemeriksaan segala macam gitu, dan bukti-buktinya juga mereka masih nyari-nyari gitu. Tapi terutama aku concern karena kalau misalnya aku salah ngomong atau salah menyampaikan sesuatu, bisa aja kena masalah hukum karena dianggap fitnah lah, dianggap pencemaran nama baik, dan maksud aku tuh bukan begitu. Aku emang pengen banget nyari tahu. Jadi itu legal disclaimer udah aku bahas, dan dua alasan kenapa aku ngebikin video ini. Jadi
Kayaknya rata-rata orang yang ketarik sama kasus Teng Monida ini biasa, aku nggak tahu sih ya kalian ketariknya kenapa. Mungkin karena kalian memang penggemar true crime, emang suka suka ini ya apa, nonton nonton kasus-kasus kejahatan gitu, atau apa aja yang lagi viral. Tapi jujur aja aku tuh ketarik banget, bukan ketarik ya, lebih bisa dibilang terganggu. Aku tuh terganggu banget sama kasus Tang Monida ini. Alasan pertama karena buat siapapun yang pernah dimusuhin beberapa orang, sekelompok orang, satu orang, dan mereka ngegeng, terus cuman kamu satu orang lawan banyak orang yang musuhin kamu pasti tahu sakitnya kayak apa, terus kayak sepinya tuh kayak apa, terus kayak merasa sendiri, terus merasa dikucilkan, itu tuh kalian pasti tahu lah ya. Nah aku juga ini apa, aku ngeliat ada dua peramal dan satu lagi medium di Thailand. Yang satu dia katanya kerasukan kerasukan Tang Monida, dan dia tuh katanya sedih banget, kenapa sih teman-teman aku jahat banget. Itu aku percaya banget karena apa ya, kayaknya kasus ini akan sangat mengganggu bagi orang-orang yang pernah ngerasain hal yang sama dengan Tang Monida. Aku nonton channel namanya Anjas in Thailand, dan kalau nggak salah dia cerita juga ada mirip kasusnya Tang Monida dalam hal itu, kayak pembunuhannya tuh rame-rame, terus kayak keroyokan gitu. Dan aku merasa jangan-jangan ya nggak tahu ya, ini mungkin kontroversial pendapat aku, tapi kadang-kadang orang itu mengalami sesuatu hal dalam kehidupannya supaya bisa menjadi pembelajaran dari manusia-manusia yang lain yang hidup di saat yang bersamaan dengan dia gitu. Jadi mungkin Tang Monida harus meninggal seperti ini supaya orang-orang yang menontonnya tuh bisa mengobati luka batinnya secara spiritual dari ngeliat orang yang sehebat dia dan secantik dia dan sesukses dia aja bisa ngalamin hal seperti itu, apalagi orang biasa gitu kan. Itu kan sebuah proses yang healing gitu. Jadi apa, kayaknya memang semesta punya maksud tersendiri dengan meninggalnya Tang Monida dengan cara seperti ini gitu kan. Terus ya kalau nggak salah ada peramal lagi satu dari Thailand, dan dia juga ngebaca tarot ya, dan di bacaan tarot dia itu dia juga bilang bahwa dia merasakan ketika dia tuh mungkin bisa ngerasain ya, jadi dia mungkin clairsentient atau clair apa sih yang dia bisa ngerasain. Anyway, dia ketika melihat jasad Tang Monida gitu, dia merasa energinya tuh marah gitu, dan aku juga merasa seperti itu gitu. Jadi kemarin itu, oh my god, aku tuh sampai merinding. Jadi kemarin itu, sorry aku minum dulu ya. Maaf. Jadi kemarin itu aku tuh semalaman tuh merinding banget, kayak karena aku tuh ngerasain sebuah energi lain yang ada di rumah aku gitu. Jadi aku tuh sebenarnya tidak bisa melihat makhluk astral ya, jangan sampai sih, aku sebenarnya nggak pengen bisa ngeliat makhluk astral karena aku memang secara mental dan psikologis tuh belum siap gitu. Tapi aku tuh selama ini bisa ngerasain kalau ada, aku tuh nggak sendiri gitu. Aku tuh bisa dibilang bisa merasakan ketika aku tidak sendiri. Dan aku biasanya tahu gitu mereka tuh misalnya berdiri di pojokan mana gitu, aku ngerti mereka ngelayang di mana, aku bisa ngerasain. Terus aku bisa kayak ngebayangin kira-kira sosok mereka tuh seperti apa gitu wujudnya. Nah kemarin malam itu aku tuh merasa didatengin sama si Tangmo ini, dan itu aku mikirin dia sempet pas lagi sikat gigi di kamar mandi. Aku tuh tiba-tiba ngedenger ada bunyi kayak tembok dipukul gitu. Terus berikutnya lagi pas mulai di kamar, dia tuh kayak melayang, dan kayak wujudnya tuh yang aku lihat di dalam otak aku itu dia melayang di atas tempat tidur aku, tapi melayangnya tuh kayak pas dia lagi ngapung, dan keadaannya tuh wujudnya itu seperti setelah dia meninggal. Jadi bukan pas dia masih hidup gitu. Jadi kan katanya ketika dia meninggal gitu jasadnya ditemukan dalam keadaan pinggang ke atasnya tuh udah menghitam karena darahnya tuh di situ semua, yang membuat aku berpikir jangan-jangan dia dikasih pemberat. Aku nggak tahu ya itu bener apa enggak gitu, tapi katanya kalau misalnya dia tenggelam terus bagian pinggang ke atasnya itu
menghitam, berarti kan darahnya kan di situ semua, sedangkan pinggang ke bawahnya tuh kayak kakinya tuh kayak pucet gitu, berarti kan darahnya ke arah situ semua. Aku makanya curiga jangan-jangan dia dikasih pemberat terus sehingga ada bagian tubuh dia yang lebih condong ke bawah gitu, karena kalau misalnya dia ngapungnya rata kan harusnya nggak begitu gitu wujud jasadnya. Nah, aku tuh melihat kayaknya tuh dia tuh kayak ngapung-ngapung gitu di atas tempat tidur aku. Aku tuh sampai takut banget guys. Aku tuh sampai sampai merinding terus kayak aku tuh nggak berani tidur dalam keadaan lampu dimatikan. Kan biasanya aku kalau tidur lampunya dimatikan, terus aku kayak nyalain night light gitu kayak semacam ini tapi warna-warni kelip-kelip gitu. Itu aku tuh nggak berani. Aku akhirnya tidur dalam keadaan lampu tuh menyala gitu. Dan aku tuh lalu aku ketika mulai ngantuk pun aku masih takut nutup mata karena aku takutnya kalau aku tidur nanti aku didatengin gitu. Ternyata aku mimpi orang lain sih yang emang gak ada hubungannya sama Tang Monida gitu. Tapi yang anehnya gitu ya, aku bisa bilang bahwa ketika Tang Monida ini emang bener kata si peramal peramal Thailand itu, dia tuh memang auranya tuh sangat-sangat marah. Dan yang aku heran, dia tuh bukan cuma marah sama, oh my god aku tuh merinding, yang aku heran dia tuh bukan cuma marah ke 5 orang ini, ke manajer, buat owner, BFF, sama buat driver, sama teman-teman lakinya itu. Dia bukan cuma marah sama 5 orang ini, dia tuh kayak marah sama seluruh dunia. Dan mungkin dia tuh kayak marah sama seluruh dunia itu ya gimana dia nggak marah, orang ibunya aja kayak begitu kan, ya kan. Tapi dia tuh, aku tuh bahkan merasa kemarin malam itu dia pun marah sama aku gitu. Jadi aku saranin ya, kalau misalnya kalian kenal orang di Thailand atau punya cara komunikasi, ya mereka bisa bahasa Inggris ya, mungkin bisa disampaikan, atau mungkin nanti aku komen-komen di mana gitu nyampein. Tapi kalau bisa si Tang Monida ini orang-orang yang baik lah sama dia, kayak keluarganya dia atau teman-teman di industrinya dia gitu, mungkin bisa bantu ini bikin kayak ritual gitu, upacara untuk ngelepas Tang Monida ini supaya dia tuh bisa move on ke alam berikutnya dengan lebih tenang gitu. Karena dia tuh marah banget, oh my god dia tuh marah banget, dia tuh marah sama semua orang termasuk aku. Makanya aku tuh kayak sampai oh my god gitu. Nah, itu alasan, itu sebenarnya alasan kenapa dia marah itu, aku bisa ceritain juga sih gitu. Jadi itu alasan kedua kenapa aku bikin video ini. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa bahwa video ini udah kelamaan dan kalian nggak pengen denger alasan kedua kenapa aku pengen bikin video ini, karena jujur aja alasan kedua itu lebih berhubungan sama kehidupan aku, cuman yang mirip sama kejadian ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah males dengerin gitu ya, alasan kedua kenapa aku merasa dia marah sama aku, kenapa aku bikin video ini walaupun aku takut sama si masalah hukum ini gitu kan, kalian bisa cepetin videonya ke bagian dimana aku udah mengeluarkan kartu-kartu tarot ini ya. Nanti kalian bisa ngeliat lah, kan bisa kan kalian cepetin videonya terus cari-cari tarotnya gitu. Anyway, buat kalian yang ketarik denger gitu ceritanya kenapa aku merasa dia marah sama aku, belum tentu sih ini alasan kenapa dia marah sama aku. Bisa aja dia memang pada dasarnya marah sama semua orang gitu kan. Jadi ceritanya gini, aku itu follow beberapa tarot reader ya, namanya juga tarot reader kan pasti follow tarot reader lain gitu. Tapi aku tuh follow tarot reader dari Amerika, dan mereka tuh tarot reader African American gitu. Jadi mereka itu tarot reader yang keturunan kulit hitam gitu, dan aku tuh suka banget sama mereka guys. Mereka ada beberapa orang, dan aku lupa inget sih siapa yang bilang kayak begini, tapi salah satu yang aku follow dan yang aku suka banget sama tarot reader, beberapa tarot reader African American ini, mereka itu berani ngasih deskripsi kejadian yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mendetail gitu. Jadi kalau misalnya tarot reader yang biasa-biasa aja gitu, abal-abal gitu kan, dia kan paling bilang kamu akan bahagia, kamu akan mendapat kesedihan gitu kan. Kalau misalnya mereka tuh bisa loh kasih apa ya, dia tuh bisa kasih cerita yang sangat-sangat mendetail. Nah, salah satu cerita mendetail itu yang berani mereka ungkapkan, kalau nggak salah sekitar akhir bulan Januari atau bulan Februari gitu ya. Si salah satu tarot reader yang aku suka itu yang bahasa Inggris, dia tuh sempat bilang,
kalau diajakin, buat kalian yang diajakin naik kapal sama teman-teman kamu, tolong hati-hati ya. Kalian tuh nggak tahu uh, orang-orang itu siapa. Kalian nggak tahu teman kalian tuh sebenarnya siapa gitu. Literally dia bilang kayak gitu loh guys. Gila nggak sih? Dan apa ya? Aku tuh oh my god gitu kayak terus aku tuh ngerasa, bentar aku stop dulu ya. Sorry guys, aku overwhelmed banget. Jadi ceritanya gini, dia kan kata-kata persisnya itu dia bilang, hati-hati kalau kamu diajakin naik kapal sama orang. Dia bilang ship atau boat gitu atau yacht. Aku lupa kata-kata persisnya apa, tapi intinya kalau kamu diajak naik perahu atau kapal, kamu harus hati-hati, kamu harus hati-hati, dan hati-hatinya itu bukan hati-hati dibohongin orang atau gimana. Hati-hatinya itu hati-hati fisik. Hati-hati kamu tuh jangan sampai disakitin secara fisik sama orang-orang di kapal tersebut gitu. Nah kalau nggak salah dia bilang if somebody invites you on a yacht or a ship, pokoknya intinya dia bilang you don't know who your friends are, you don't know who these people are, you don't know who those people are, do you really know your friends atau apa gitu. Pokoknya dia bilang seperti itu. Dan anehnya, pokoknya intinya dia tuh wanti-wanti kalau kamu diundang naik kapal sama teman-teman kamu, kamu harus hati-hati dan melindungi fisik kamu, melindungi diri kamu secara fisik. Dan aku waktu itu merasa bahwa itu buat aku. Karena kebetulan aku tuh sedang ada masalah sama beberapa warga negara asing di Bali. Jadi mereka itu warga negara asing, tapi mereka udah lama tinggal di Bali dan profesi mereka tuh model gitu. Terus urusan rebutan kerjaan sih. Jadi mungkin kalian nggak tahu ya, kalau misalnya orang asing di Indonesia itu kan biasanya mereka apa-apa dapat posisi tinggi, apa-apa diduluin gitu kan. Tapi ketika ada orang Indonesia yang pengen dapat posisi yang tinggi juga, mereka tuh sering marah loh. Aku pernah ngerasain seperti itu ketika aku kerja di kantor, terus aku naik jabatan, tapi orang asing yang kerja di situ, yang merasa dia kerja di situ lebih lama, tapi dia males-malesan, dia bisa marah karena dia merasa bahwa dia berhak gitu, dia yang lebih berhak mendapat posisi itu. Nah, begitu juga sama si orang-orang asing di Bali ini, mereka tuh nggak akur sama aku. Ada 7 orang gitu, ada 7 orang orang asing itu yang tinggal di Bali yang nggak suka sama aku karena aku tuh berani gitu loh, kayak saingan apa tuh compete untuk ngelamar kerja yang sama gitu. Dan menurut aku punya kok kemampuan untuk ngelamar kerjaan yang sama karena bahasa Inggris aku cukup lancar kok gitu. Kenapa orang Indonesia nggak bisa gitu? Menurut aku sih mereka tuh sebenarnya agak rasis ya jatuhnya. Nah, anyway, mereka tuh nggak suka sama aku. Dan nggak lama setelah aku sempet ngaku di Instagram aku kalau aku tuh punya fobia terhadap air yang luas dan dalam. Namanya thalassofobia. Jadi nama fobianya itu thalassofobia, itu ketakutan terhadap air yang luas dan dalam. Dan aku tuh karena aku punya penyakit itu, punya fobia psikologis itu gitu, aku tuh tidak bisa berenang. Nah, nggak lama setelah aku ngaku bahwa aku nggak bisa berenang, mereka tuh mulai bener-bener jahatnya tuh ya mulai bener-bener jahat lah bisa dibilang gitu, kayak yang nyontek konten Instagram aku lah apa gitu. Karena ya gimana gitu, kadang-kadang orang asing tuh ngerasa karena mereka dari negara maju lebih berhak dapet kerjaan dari orang lokal, padahal kan ini negara kita ya, aneh banget. Tapi ya udahlah ya. Terus ketika si orang Amerika ini di YouTube bilang bahwa kamu hati-hati ya kalau misalnya diajakin naik kapal, aku tuh pikirannya tuh langsung ke arah Bali. Aku tuh langsung mikir, wah seandainya kerjaan yang aku lamar ini aku dapet, jangan-jangan mereka suatu saat akan ngajakin aku outing, misalnya namanya orang kerja gitu kan, pasti ada dong waktu untuk tidak kerja dan untuk santai dan untuk ya hangout gitu aja sama rekan kerja gitu. Dan aku mikir jangan-jangan mereka bakal nyewa yacht, terus aku tuh didorong, karena jujur aja ada beberapa orang dalam kelompok itu yang menurut aku mampu gitu loh, punya kemampuan untuk melakukan hal jahat gitu. Orang nyontek konten Instagram aku bisa gitu kan. Terus aku juga sempet mimpi kalau salah satu dari mereka tuh
mau ngeracunin aku, tapi dia tuh nggak peduli gitu bahwa dia ngeracunin semua orang di tempat syuting itu, semua orang akan ikut teracuni gitu. Nah, aku tuh saking yakinnya bahwa si ramalan African American Tarot Reader ini bakal terjadi ke aku gitu. Aku tuh ini apa? Aku tuh sampai pada tanggal 20 Februari kalau nggak salah, ini kan kejadiannya Tang Monida ini kan meninggalnya pas tanggal 24 Februari 2022 ya kan. Pas tanggal 21 aku tuh sempet bikin foto di Instagram di mana aku tuh pakaiannya tuh seperti pakaian orang yang berlayar. Saking aku yakin ya bahwa si ramalan African American Tarot Reader ini itu untuk aku gitu, karena aku tuh udah yakin banget. Aku tuh habis ngaku nggak bisa berenang, terus mereka langsung ngebully aku gitu kan. Aku langsung mikir kalau sampai aku dapat kerjaan ini apakah worth it gitu, kalau aku sampai dibunuh sama mereka, mana mimpi diracuni. Dan yang paling parah tuh mereka tuh ngeracunin semua orang demi ngeracunin aku doang gitu. Jadi aku kan merasa bersalah ya kalau misalnya orang lain ikut tersakiti karena aku ikut di situ gitu kan. Nah, aku tuh sebenarnya nggak main TikTok sejak pertengahan Januari sampai tanggal 3 sampai 4 Maret karena aku tuh lagi sibuk kursus. Dan itu mungkin menurut kalian lebay, lebay lu masa kursus doang sampai nggak bisa main TikTok. Serius guys, ini kursusnya tuh berat dan keras gitu. Jadi apa tuh udah aku harus bangun jam 1 pagi tiap kelas gitu 2 kali seminggu, karena kan itu kelasnya di Los Angeles. Terus aku jadi harus bangun jam 1 pagi sampai jam 3 ikut kelas itu. Dan mereka tuh kalau ngasih PR tuh lumayan berat gitu loh. PR-nya tuh kayak literally kalian tuh harus PR-nya tuh dalam bentuk video, dan videonya tuh yang harus bagus gitu. Jadi emang benar-benar menyita waktu gitu. Nah, sehingga aku tuh tahu kasusnya Teng Monida ini telat seminggu. Jadi dia kejadiannya tanggal 24 Februari, terus aku baru tahu pas tanggal 5 hari Sabtu Maret. Terus aku tuh masuk ke TikTok, terus yang trending paling atas itu kasusnya Teng Monida. Nah, aku kan memang penggemar true crime ya, jadi aku memang suka nonton dokumenter tentang kejahatan gitu. Nah, aku tuh langsung penasaran, aku cari lah. Pas aku tahu ceritanya Teng Monida itu dia diajakin temennya rame-rame, dan dia tuh aktris gitu kan. Terus dia aktris diajakin naik ke, oh my god, aku tuh sampai merinding. Dia tuh aktris terus diajakin naik kapal sama teman-temannya yang dia pikir temen gitu kan. Terus dia meninggal seperti itu. Aku tuh langsung keinget banget sama ini, dan aku tuh kayak mikir, oh my god gitu. Aku pikir itu tarot reading buat aku gitu. Terus makin aku ngikutin kasusnya, aku tuh makin miris gitu. Karena pasti ada beberapa dari kalian ketika pertama ngelihat kasus ini pasti mikir, wah jangan-jangan dia tuh kayak dijebak gitu kan. Dia dijebak terus dilabrak rame-rame, terus kayak dihabisin gitu kan. Nah, aku sempat mikir seperti itu juga gitu. Dan udah gitu aku tuh sedihnya tuh ya, pas otopsi tuh ternyata di paru-parunya dia kan kayak ada pasir gitu kan. Berarti dia tuh masih dalam keadaan hidup kan pas dia tenggelam. Nah, itu jadi itulah alasan kenapa aku kayak terganggu banget gitu loh sama masalah Teng Monida ini. Walaupun aku juga pasti takut lah kena masalah hukum bikin video ini gitu kan. Tapi karena aku udah merasa terganggu banget karena si masalah tarot reader itu gitu. Mungkin bahkan bisa aku tunjukin deh nanti, tapi nggak tahu ya. Aku tuh pengen anonim sih di akun ini. Aku nggak pengen nunjukin muka aku gitu, tapi mungkin bisa aku kasih screenshot foto pas aku bikin tanggal 21 Februari, pas aku lagi foto-foto seolah-olah aku tuh lagi naik kapal gitu kan, dan temanya tuh kapal. Karena aku tuh kayak emang sih aku agak jahat gitu. Aku tuh pengen nyindir orang-orang yang benci sama aku itu, sama hater aku itu. Maksud aku, kalau misalnya aku sampai dapet tarot reading seperti ini, dan aku tuh udah kayak punya firasat yang aneh-aneh gitu kan, terus kayak udah mimpi mau diracunin, jangan-jangan mereka udah rencana gitu. Sehingga aku bikin aku bikin video posting seolah-olah aku naik kapal dan berpakaian seperti seolah-olah naik yacht gitu. Jadi begitulah alasannya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke astrologinya. Jadi aku ini ya, kita lihat lebih dekat.
untuk astrologinya, jadi dia kan lahir tanggal 13 September 1984, yaitu bintangnya Virgo. Dan aku ngelihat di sini yang menurut aku menarik ya, si urusan tipu daya alkohol drugs ini kan katanya kan ada drugs yang dimasukin ke dalam minuman dia kan, jadi spike gitu sehingga dia mungkin agak agak jadi lebih mabuk dari seharusnya, atau nggak tahu ya, mungkin juga dia minum dalam keadaan perut kosong, kan kita juga nggak tahu. Nah, yang menarik dari astrologinya Tengmo ini, pas tanggal kejadian tanggal 20 Februari 2022 ini, Neptune, Nessus, Jupiter itu semua lagi lewat di Pisces. Dan Pisces dan Neptune itu sama-sama menaungi alkohol, narkoba, terus ilusi, terus kemabukan, terus kadang-kadang juga melambangkan perfilman dan fotografi sih. Jadi kalau misalnya dibilang oh dia tuh lagi naik kapal itu karena mau foto-foto gitu, itu ya nggak salah juga gitu, nggak salah juga, mungkin ada benernya juga gitu kan. Tapi aku ngelihat di sini intens, ada Neptune, ada Jupiter. Jadi ada Neptune, ada Jupiter, ada Nessus. Nah, Nessus ini adalah asteroid. Jadi Nessus ini dia bukan ini ya, dia bukan planet, tapi dia adalah sebuah asteroid. Dan asteroid Nessus ini biasanya dia adalah simbol dari penganiayaan. Jadi entah penganiayaan fisik, penganiayaan mental, apapun, dan penyalahgunaan atau abuse. Kalau abuse itu kan kita bisa apa ya? Memperlakukan orang dengan tidak benar atau memanfaatkan orang, itu juga Nessus. Dan juga kalau misalnya Jupiter, jadi Neptune, Nessus, Jupiter itu semua lewat di Pisces. Belum lagi Pisces itu sendiri menaungi alkohol dan obat-obatan. Terus si Neptune yang juga menaungi alkohol dan obat-obatan dan ilusi pun lewat di Pisces. Jadi energinya tuh double gitu. Jadi kalau ada tipu daya itu mungkin banget gitu loh. Tipu daya itu something yang patut kita curigai ya, itu patut dilihat dengan lebih dekat gitu kalau menurut aku. Jadi Neptune, Nessus, dan Jupiter ini semuanya lewat. Nah, Jupiter ini di satu sisi dia adalah planet keberuntungan, tapi di sisi lain dia tuh bisa memperbesar apapun yang dia sentuh gitu. Jadi kalau misalnya dia menyentuh Pisces yang menaungi obat-obatan, ilusi, hal-hal yang ditutupi, rahasia gitu kan, itu kan yang hal-hal yang dikontrol oleh Pisces itu dia nggak peduli, Jupiter itu nggak peduli topik itu bagus atau jelek, kalau dia sentuh itu akan diperbesar. Jadi kalau misalnya obat-obatan, ya obat-obatannya lebih banyak dari biasanya. Kalau minum-minum, orang cenderung minum lebih berlebihan gitu kan. Kalau misalnya ilusi gitu, orang tuh bohongnya tuh berlebihan gitu kan. Katanya mereka teman-teman yang 5 teman itu teman tanda kutip karena mereka jahat. Katanya 5 temennya ini kan sempet dia ngilang selama 24 jam sebelum mereka menunjukkan muka dan mulai membahas apa yang mereka lakukan secara publik kan. Katanya mereka sempat ngilang. Jadi itu juga energi Jupiter yang memperparah energi kebohongan dari Pisces itu. Nah, di sini kita lihat, kita nggak tahu ya rising sign-nya dia apa. Biasanya kan rising sign itu kita tahu dari jam kelahiran. Aku nggak tahu jam kelahiran dia apa, jam berapa. Aku cuma tahu dia lahir di Bangkok. Jadi kita nggak tahu rising sign dia apa. Tapi kalau misalnya kalian penasaran kenapa dia cantik banget, itu karena Venus itu di Libra. Jadi makanya mukanya tuh enak banget dilihat, dan mukanya tuh kayak simetris gitu ya nggak sih? Nah, bulan dia ada di Aries yang menurut aku bikin dia impulsif. Terus matahari dan Merkuri. Jadi matahari ini itu bintang dia gitu. Jadi kalau misalnya kamu bintangnya apa gitu, Virgo, itu berarti matahari dia ada di Virgo, ada di rasi Virgo. Terus ada juga si Merkuri ini. Nah, Merkuri ini adalah planet yang menaungi komunikasi. Jadi aku biasanya orang kalau misalnya natal Merkuri yang ada di Virgo, dia tuh bisa kritis, terus kayak kalau bicara tuh bersih gitu. Kalau bicara tuh kayak to the point, terus enggak
nggak berbunga-bunga gitu loh. Dia lugas, tegas, dan kadang-kadang bisa kritis dan kadang-kadang bisa nyakitin. Makanya aku mikir itu kan ada satu teori yang menyatakan bahwa si Tengmonida ini dia dijual sebagai escort sama manajernya ke salah satu penumpang ini ya kapal tersebut. Aku nggak mau nyebut kira-kira siapa gitu karena aku tuh tidak nggak mau kena masalah hukum gitu kan. Aku tuh takut banget guys asli, kalau bukan karena dua alasan tadi aku nggak mau melakukan ini gitu. Itu jadi mungkin dia sempet ngomong sesuatu yang nyelekit gitu dan bikin orang tersebut yang ngebayar jasanya dia melalui manajernya gitu kan, tanpa sepengetahuan dia. Mungkin dia juga nggak tahu gitu loh bahwa dia tuh sebenarnya diajak ke kapal tersebut untuk itu gitu kan, si Tengmonida ini. Makanya mungkin itu yang salah satu faktor kenapa ada yang bilang arwahnya dia itu terlihat marah gitu kan, karena mungkin dia merasa sangat dikhianati sama si manajer ini gitu. Nah, mungkin dia menolak orang yang telah membayar jasa dia itu dengan agak nyelkit gitu, dan itu mengakibatkan orang itu marah gitu. Nah, biasanya Virgo itu kan orang yang suka berencana kan, jadi dia tuh paling punya planner gitu. Tapi dalam kasus Tengmonida ini dia Mars sama Uranus ada di Sagittarius. Jadi dia tuh sangat suka berpetualangan, dia tuh suka adventure, dan dia tuh bulannya pun ada di Aries gitu. Jadi dia mungkin agak impulsif. Nah, kenapa ini penting? Karena menurut aku ada kemungkinan bahwa si outing di kapal ini tidak direncanakan. Jadi kayak mungkin last minute tiba-tiba ke kapal yuk. Jadi bukan kayak yang tipe biasanya kalau misalnya kita mau jalan gitu kan, ke mana yuk, ke Bandung yuk jalan-jalan gitu kan, atau kemana gitu, kita kan udah ngerencanain dari berminggu-minggu sebelumnya gitu kan sama teman-teman kita, siapa yang bisa ikut, ngumpul di mana, jam berapa, berangkat bareng gitu kan. Nah, kalau aku ngerasa Tengmonida ini tipe orang yang tidak perlu seperti itu gitu. Kalau misalnya manajernya bilang ntar malam 2 jam lagi ke dermaga, ada yang ngajakin naik kapal nih gitu, dia tuh bisa gitu bilang oke gitu, nggak nanya mau ngapain gitu, atau kenapa nggak bilang dari tadi gitu, kalau tahu gitu kan aku apa gitu kan, siap-siap dulu, dia tuh mungkin ada kan orang yang misalnya kalau misalnya diajakin jalan gitu, kalau nggak bilang dari jauh-jauh dia males gitu. Kalau Tengmonida ini tipenya kayaknya kalau diajakin keluar secara mendadak seperti itu, karena Mars Uranus di Sagittarius dan Moon di Aries. Kalau dia diajakin keluar mendadak seperti itu, dia pasti langsung dandan gitu. Dan dia emang dandan kan, karena kata ibunya dia kemungkinan, menurut ibunya pas awal-awal kan katanya kayaknya Tengmo ini dia keluar untuk kerja gitu kan, karena dilihat ibunya dia tuh dandan gitu. Jadi mungkin kata si manajernya, coba kamu dandan gitu. Nah, itu keluarlah seperti ini. Dia, ya aku nggak tahu ya, mungkin aku salah gitu kan, aku kan cuma manusia gitu, aku cuma bisa baca apa yang terlihat di astrologinya gitu kan, kemungkinan salah, tapi sifatnya si Tengmonida itu seperti itu gitu kalau aku lihat. Nah, sekarang kita masuk ke tarot. Hai guys, jadi untuk urusan tarot ini, untuk ngebacain orang-orang dalam kehidupannya si Tengmonida ini, bukanlah orang-orang dalam kehidupannya ya, tapi 5 penumpang lain di kapal tersebut, di perahu tersebut, kita akan pakai deck ini. Jadi deck ini adalah ini sebenarnya adalah deck yang biasa aku pakai untuk ngebacain orang-orang di Bali yang tadi aku ceritain tadi. Jadi kan aku pas awal tadi sempat cerita 2 alasan kenapa aku bikin video ini. Alasan kedua, karena aku pikir ada orang di Bali yang akan melakukan hal yang persis sama seperti yang dialami Tengmonida ini, ngundang aku naik kapal, terus habis itu aku dihabisi di situ gitu. Nah, aku udah nyiapin, ini udah ada amethyst 3 untuk mempermudah download. Ini juga mempermudah download. Ini aku udah ada selenite, ada evil eye, terus ada crystal quartz juga untuk amplify semua, terus ada black tourmaline apa obsidian ya, ini tourmaline deh kayaknya, ini untuk menjauhkan kita dari energi tidak baik. Terus ini juga ada malachite, dan malachite ini fungsinya lebih untuk ini ya, untuk mengeluarkan hal-hal yang dipendem. Jadi kalau misalnya kamu punya banyak perasaan terpendam gitu, kamu pakai
pakai gelang malachite seperti ini bisa membantu banget kamu. Terus ini juga ada tiger's eye untuk lindungin kita semua dari energi tidak baik, karena kan ini sebenarnya pada dasarnya energi pembunuhan itu kan sangat-sangat negatif dan low vibrational kan, vibrasinya tuh rendah gitu. Jadi aku juga ada ini pakai bekas botol jus tapi isinya tiger's eye gitu kan, karena ya sebenarnya nggak baik sih kita sering-sering baca hal-hal negatif seperti ini gitu kan. Cuma ya seperti aku bilang tadi, aku tuh terganggu banget sama kasus ini, karena ya gimana sih, namanya juga manusia kan, kita kan punya pengalaman yang kurang lebih mirip, dan kita bisa empati lah sama orang, secantik apapun dia, seberuntung apapun kamu kira dia gitu kan, kalau udah dalam keadaan meninggal dan meninggalnya mengenaskan begini kan, kalian pasti tetap kasihan gitu. Walaupun mungkin beberapa dari orang gitu mungkin pas dia masih hidup mungkin akan julid lah, apa, jahatin dia, nyinyirin dia atau gimana. Kalau udah kayak begini kan kita kasihan gitu loh. Aduh, muat ya, muat lah. Jadi manager, CEO, boat driver, BFF, temen ceweknya, dan ini estranged mother. Dan seperti aku bilang tadi, ini deck yang biasa aku pakai untuk ngebacain orang-orang di Bali yang aku curigai akan melakukan hal yang ternyata terjadinya ke Tengmonida. Karena kalau kalian tadi nggak nontonin bagian tadi, mungkin ada beberapa dari kalian yang nge-skip alasan kedua kenapa aku bikin reading ini, itu karena aku nonton salah satu video dari YouTuber African American yang dia bilang, aku lupa sih yang mana tepatnya, tapi nanti aku akan kasih linknya di bawah, mungkin kamu bisa check out karena aku kagum banget sih sama mereka. Wow, apa ini yang jatuh? Ace of Cups dalam keadaan terbalik. Oke, tidak ada cinta di sini. Jadi mereka itu memang mereka saling benci sih. Jadi benci-benci cinta, tahu nggak sih? Ngerti nggak sih? Kayak sebenarnya tuh mereka tuh saling nggak suka gitu. Tapi mungkin karena Tengmonida ini selebriti, dia banyak uang atau gimana, mereka tuh tetap apa ini? Knight of Wands. Memang di sini ada yang apa ya, kalau bahasa Indonesia short fuse, itu cepet marah orangnya tuh. Ada orang di sini yang kemarahannya itu gampang sekali di trigger. Di sini aku ngelihat ada kemarahan yang gampang di trigger, jadi ini mungkin persamaan dari ini ya, persamaan dari kelima penumpang lain di perahu tersebut. Mungkin mereka semuanya sebenarnya love hate relationship gitu sama si Tengmonida gitu. Jadi love hate. Terus ini apa lagi jatuh? Apa sih? Wow, mereka nggak bisa escape sih. Kalau mereka kelima orang ini, kalau mereka bisa berpikir, mereka bisa lolos, terus di benar-benar lolos, dan nggak ada satupun dari mereka yang dinyatakan tidak bersalah. Jangan harap. Kalaupun ada yang berhasil lolos dari hukum karena mungkin dia punya koneksi di kepolisian lah, dia lawyernya kuat lah atau apa gitu, lawyer powerful banget, tapi tetap sanksi sosial itu akan tetap ada. Dan yang jelas untuk yang CEO ini itu aku nggak tahu ya pernikahan dia sama istrinya nanti gimana. Terus pastinya partner bisnis dia akan perlahan-lahan ngejauhin dia. Ini kejadian yang akan mengubah hidup kelima orang ini sih. Jadi kita ups, wow, oh my god, keluarlah kartu kapal dalam tarot. Informasinya belum keluar, informasi banyak yang mampet sih emang. Again, di sini ada yang ngomongnya nyelekit. Jadi mungkin Tengmonida ini mengatakan sesuatu yang bikin orang yang pemarah tadi ini ya, orang yang pemarah tadi itu kesel gitu. Oke. Manager, CEO, boat driver, male friend, estranged mother ya. Terus aku juga udah bawa charms juga. Jadi ini
Charms mungkin bisa dipakai untuk ngeliat gitu mereka tuh sifatnya seperti apa. Jadi kita lihat dulu ya. Manager ini kartu utamanya adalah manajernya suka uang gitu kan. Iyalah, manajernya suka uang gitu. Banyak orang kalau misalnya di industri entertainment itu memang kadang-kadang ada orang yang suka ngedeketin talent, terus nawarin, aku mau jadi manajer kamu gitu. Terus ya tipe orangnya tuh nggak semuanya tuh kompeten, nggak semuanya itu mikirin plan bisnis kita sebagai aktris atau plan bisnis kita sebagai seniman itu gimana ke depannya gitu. Manajer itu kadang-kadang ya emang orientasinya uang gitu, dia ngelihat dunia gemerlap gitu, terus habis itu dia tuh tujuannya uang. Jadi ini sifat utamanya, ini kartu pertama yang kita keluarin untuk si manajer tadi. Ini kartu yang mendefinisikan energinya si manajer ini adalah uang. Terus kita keluarin charms. Aduh aku lupa ini rasi apa, bentar ya aku cari yang Oke, di sini keluar kartu intelligent. Jadi dia tuh cerdas dan dia tuh bisa bermuka dua, imajinatif, udah bermuka dua, pinter komunikasi karena ini kan Gemini ya. Gemini itu kan pinter komunikasi, pinter berkomunikasi dan imajinatif. Jadi dia tuh tipe orang yang bisa banget menjual mimpi. Ambisius, Capricorn. Terus charming, jadi dia tuh bisa banget ngambil hati orang gitu kan. Dia tuh tipe orang yang bisa ngedeketin orang, terus kayak ngomongin mengatakan hal-hal yang tepat untuk membuat orang lain luluh tuh bisa si manajer ini, sifatnya seperti itu. Dan dia tuh sangat-sangat peduli sama kecantikan di si Libra ini. Tapi dia positifnya dia ibu yang baik gitu, positifnya dia ibu yang baik gitu terhadap anaknya, dia sayang banget sama anaknya. Tapi kalau misalnya dia memang punya andil gitu, harusnya dia mikir dong nanti kalau misalnya sampai dia di penjara gimana kabar anaknya gitu kan. CEO, boat ownernya Seven of Cups. Jadi aku ngelihat CEO dan boat owner ini dia mungkin orangnya kurang realistis ya. Dia orangnya kurang realistis, terus dia tuh merasa banyak pilihan. Jadi orang ini adalah orang yang terbiasa punya banyak pilihan. Dia adalah orang yang terbiasa mendapatkan apa yang dia mau sih kalau aku lihat. Karena ini kan Aladdin ya, sebenarnya biasanya Seven of Cups ini kan nggak seperti ini gambarnya, cuman kebetulan di deck ini dia gambarnya Aladdin. Jadi aku melihat dia tuh punya banyak opsi, termasuk dalam hal mungkin perempuan ya. Aku nggak mau nyebut nama orang-orang ini karena selain susah di-pronounce juga aku takut kena masalah hukum. Tapi yang jelas dia orang ini biasanya dia tuh terbiasa mendapatkan perempuan yang cepet mau sama dia, cuman karena uangnya dia tuh banyak dan mungkin dia merasa si Teng Monida ini mungkin mengatakan sesuatu yang nggak berkenan di dia gitu dan dia tidak terbiasa karena kan ya namanya juga CEO gitu kan, bahkan dia punya kapal sendiri, itu kan berarti dia tajir melintir dan mungkin dia terbiasa orang tuh nurutin kemauan dia gitu loh, apapun yang dia katakan tuh orang nurut aja gitu. Jadi aku melihatnya seperti itu. Apa yang oke. To the moon. Iya, orangnya baperan, orangnya sensi, egonya gede tapi dia memang royal, mentingin uang juga sih. Kalau aku kan to the moon itu, kalau to the moon itu kan kita ingat Elon Musk ya. Elon Musk pas si Dogecoin lagi naik-naiknya, itu kan dia sering ngomong Dogecoin to the moon gitu kan, aku langsung inget itu sih. Terus courageous tapi juga egois karena ini kan Aries, dia mentingin dirinya sendiri gitu kan. Seperti kita tahu katanya begitu kejadian ini terjadi gitu, katanya dia tuh sempet nelpon dulu ke koneksi dia, apa yang sebaiknya dia lakukan untuk menghandle masalah ini gitu kan. Nah, boat driver ini sebenarnya dia nggak tahu apa-apa sih, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia tipe orang yang loyal dan bisa nyimpen rahasia. Karena di death card ini dia tuh dia tuh bisa menyimpan rahasia dengan baik, tapi juga
kalau memang dia ugal-ugalan gitu, mungkin dia memang punya andil karena kelalaian mungkin. Apalagi yang keluar dari si death card ini, dia orangnya pinter-pinter nyimpen rahasia sih, jadi dia orang terpercayanya si boat owner ini. Taurus, dia sangat peduli uang ya, jadi mungkin orang ini bisa dibeli pakai uang untuk silence-nya, untuk diem gitu, untuk nggak ngomong apa-apa. Trustworthy itu kan, bisa dipercaya, dia orang terpercayanya si CEO ini. Passionate, dan ini again yang keluar tuh Scorpio. Ini orang bisa banget nyimpen rahasia, dan orang terakhir misalnya mereka lagi diinterogasi keras gitu ya, orang terakhir yang akan diinterogasi, dianiaya seperti apa di ruang interogasi sama polisi, ini orang terakhir yang akan ngebocorin rahasia. Dia tuh sangat pinter tutup mulut, praktikal, orangnya tuh praktis. Jadi dia tuh kayak nggak menyek-menyek kayak aku gini. Kalau aku kan cepet dulu gitu, kok si Teng Monida ini kok dimusuhin semua orang, kok mereka kayak ngegeng lawan dia satu orang gitu. Kalau orang ini dia mungkin dia punya perasaan ya, karena aku ngelihat di sini Taurus kan biasanya baik begitu ya. Mereka juga loyal ke teman, dan mungkin dia dalam hatinya kasihan sama Teng Monida ini, tapi praktisnya gimana, kan dia pasti mikirin anak istrinya gimana kalau dia punya anak istri gitu kan. Nah, untuk si temen deket perempuannya ini, temen deket perempuannya ini cuma manfaatin dia sih aku ngeliat. Jadi dia mungkin temenan sama si Teng Monida ini karena temenan sama Teng Monida ini bisa menguntungkan dia gitu. Seperti kita lihat mungkin tadi kan di awal kan sempat keluar tuh kartu Ace of Cups dalam keadaan terbalik, yang aku bilang mereka tuh sebenarnya antara cinta dan benci gitu kan sama si Teng Monida ini. Seperti kita lihat si teman perempuannya ini kan dia sempat ketawa-ketawa beberapa hari setelah kejadian kan, padahal orang bilang kok tega banget sih, kan temen lu baru meninggal gitu kan. Nah itu aku ngelihatnya seperti itu. Terus temen lakinya ini Page of Swords, ini orang ini orang yang paling lupa kasih si charms buat si female friend ini. Dingin sih dia dingin, dia tuh sebenarnya bisa dipercaya, tapi dia juga lebih mentingin uang gitu. Terus, dan seperti kartu ini kan kartu manfaatin banget, ini dia bisa nerima uang dari temenan sama Teng Monida ini. Jadi dia tuh mungkin kayak apa sih yang bisa aku dapetin dari temenan sama Teng Monida ini, apa yang bisa aku manfaatin, karena dia memang agak matres ya, aku lihat dia mentingin duit banget, dan dia tuh dingin gitu loh ke Teng Monida. Dia ramah tapi hatinya sebenarnya dingin ke Teng Monida. Dia tuh kayak ya emang dia ketawa-ketawa kayak gitu, dia bukan sok kuat gitu, tapi memang seperti itu. Nah untuk temen lakinya ini, aku lihat dia punya potensi untuk bohong sih. Jadi di antara ke 5 penumpang lain di kapal itu, yang paling gampang bohong, yang paling terbiasa bohong tuh dia. Terus dia tuh sebenarnya kalau aku ngelihat dia tuh feelingnya, bentar ya, aku perjelas dulu dari sebelum ngomong. Pisces orang ini kayaknya mabok deh pas si male friend ini, dia lagi mabok deh pas kejadian, atau dia nggak sadar kalau aku ngelihat. Jadi dia tuh benar-benar cuman saksi mata, dia tuh kayak cuman saksi mata. Kalau aku bilang tadi kan yang kalau diinterogasi paling terakhir akan ngebocorin kan dia, kalau yang pertama tuh dia, karena dia tuh pas kejadian pun aku nggak ngelihat dia sadar sih. Udah gitu dia di sana tuh kayak cuman seru-seruan, bukan ada niat mau manfaatin dia seperti ini atau ini gitu, tapi dia tuh seru-seruan aja sih. Iya, paling tidak bersalah tuh kayaknya si male friend ini. Tapi nggak tahu deh, karena ini dalam keadaan terbalik, jadi aku melihat juga ada yang nggak bener sih sama orang ini. Nah untuk ibunya Chariot, wow, Chariot itu sebenarnya kartu ini loh, kartu Cancer, dan rasi Cancer itu kan sebenarnya kartu yang menaungi keibuan gitu. Mungkin sebenarnya dia ibu yang baik loh, walaupun banyak yang ngehujat dia, walaupun katanya setelah cerai gitu dia sempet 10 tahun gak tinggal sama si Teng Monida ini. Kita cari tahu ya. Again keluar si
Cancer, si Cancer keluar lagi, oh my god, tuh. Jadi terus Libra, orangnya peduli kecantikan. Sagittarius, optimis. Terus Pisces, intuitif. Iya sih, pas dia awalnya bilang Tengmo itu nggak mungkin lagi apa gitu, dia bilang gitu. Terus Tengmo itu nggak mungkin tenggelam, dia harusnya bisa renang. Jadi dia berasumsi bahwa si Tengmo itu udah dalam keadaan tidak sadar ketika itu tenggelam. Intuisinya benar, intuisinya sebagai ibu benar, dan dia tuh optimis gitu. Jadi dia tuh walaupun keadaan seperti ini, anaknya baru dibunuh gitu kan, aku sih merasa dia ini bukan kecelakaan ya. Walaupun anaknya dibunuh gitu, yang dia tuh malah melihat optimisnya tuh gimana ya, dapat ganti rugi, oke gitu. Jadi itu terus mungkin bisa kita perjelas lagi ya, apalagi. Jadi ini kan energi dasarnya ya. Sekarang wow, devil dalam keadaan terbalik. Jadi ini kan energi dasar. Kita lihat bagaimana apa yang perlu kita ketahui tentang orang-orang itu di malam itu gitu kan. Apa yang perlu kita ketahui tentang si manajer pada tanggal 24 Februari 2022 di kapal itu. Si manajer ini gimana? Hangman, kayaknya dia mabok juga deh. Dia mabok dan gak sadar juga. Terus wow, dia tuh di hari itu dia merasa telah melepas sebuah beban besar. What the hell? Kebayang gak sih kayak klien kamu sebagai manajer meninggal, terus kamu malah merasa bahwa padahal itu penghasilan kamu, itu nafkah kamu, malah kamu merasa bahwa kamu telah melepas sebuah beban. Oh my god. Nah, untuk CEO dan pemilik kapal tersebut, apa yang perlu kita ketahui? Wow, anjir, ini kalian lihat gak sih gambarnya? Ini perahu dan ada orang tenggelam. Aku ya kalian tau lah ya maksudnya gimana. Aku nggak usah ngomong secara eksplisit apa yang dikatakan kartu ini. Kalian lihat, ini kartu, ini orang di atas bawa pisau, motong jari-jarinya orang ini supaya dia tidak bisa berpegangan di sini dan masih di oh my god gitu. Aku nggak usah ini ya, karena takutnya kalau aku omongin secara eksplisit aku kena masalah hukum gitu kan. Tapi ya kalian tahu lah. Lalu apalagi yang kayak ups, wow, King of Cups. King of Cups ini di bawah laut juga. Tapi gila loh, ini kartu ini keluar loh, dan keluarnya tuh loncat. Aku sampai diem tadi, oh my god. Aku ngerasa orang ini manipulatif sih secara emosional, makanya dia bisa mainin ibunya si Tengmonida. Ibunya Tengmonida itu berhasil dimanipulasi sama si orang ini, karena si King of Cups ini dia bisa gitu mempermainkan perasaan orang. Itulah keahliannya si King of Cups. Ups. Untuk boat driver, the Star, dan Page of Coins. Boat driver ini sebenarnya dia cuma melakukan pekerjaannya sih malam itu. Dia mungkin di hire sama seseorang, kayaknya sih si CEO ini ya, atau mungkin manajer, aku nggak tahu juga ya. Tapi si boat driver ini dia tuh kayak
agak starstruck gitu sih pas ketemu Tank Monida. Jadi dia kayak wow, ketemu selebriti gitu. Dia mungkin nggak terbiasa ketemu selebriti atau gimana gitu, tapi dia di situ sebenarnya hanya untuk cari nafkah kok. Nah, untuk si BFF itu di malam itu apa yang perlu kita ketahui tentang si teman ceweknya itu? Ini pengen keluar deh. Hierophant, tradisi Taurus. Oh my god, Taurus. Again, kartu Taurus. Dia tuh matre banget deh kalau aku lihat orang ini. Orang ini tipe orang yang dia tuh kayak temenan sama orang tuh cuman misalnya dia temenan sama orang, terus orang itu bisa kayak memfasilitasi dia nginep di hotel di mana gitu, dia tuh ikut gitu. Tipe-tipenya tuh kayak begitu orangnya. Dan dia juga mikirin duit banget sih. Nah, si yang kedua, again, oh my god, duit lagi. What the hell? Ten of Coins itu duit banget sih. Punya teman-teman kayak gini, kesian. Terus si teman lakinya itu Page of Swords, Queen of Cups. Kayaknya bener deh, nih orang bener-bener nggak sadar kayaknya pas kejadian itu, sepertinya dia tidak sadar. Terus Four of Wands, dia tuh aslinya tuh cuman pengen seneng-seneng sih di malam itu, nggak ada niat apa-apa, terus semuanya tuh berubah menjadi tidak menyenangkan endingnya. Terus si Chariot, si nyokapnya itu, apalagi yang perlu kita ketahui tentang dia? The Moon, Two of Wands dalam keadaan terbalik. Emang sih agak matre. Aduh. Iya. Emang sih banyak yang bilang dia kayak nggak punya hati gitu. Aku ngerasa ini Tank Monida pas masih kecil. Sebenarnya dia anak yang baik sih pas masih kecil gitu. Knight of Coins dalam keadaan terbalik, matre. Two of Wands, ngelihat potensi di mana-mana. Jadi dia tuh selalu optimis. Dia tuh cuman ngelihat apa sih hal positif yang bisa aku ambil dari sebuah situasi. Terus di sini terkuak lah. Jadi kayak aku ngerasa untuk nyokapnya ini bagian dari karma dia sih. Jadi ini mungkin selama ini dia pinter menunjukkan sisi yang baik-baik aja gitu, dan keadaan ini benar-benar kayak menguak sisi lain diri dia, dan dia sebagai seorang ibu gitu, dan ya itu bagian dari karma dia sih ya gitu. Oke, kita lanjut. Kita persons of interest udah kita bahas satu-satu, jadi kita punya gambaran ya mereka tuh. Oh my god, aku masih shock loh kartu ini keluar. Oke, aku beresin dulu ya. Hai guys, we're back. Jadi kita mau cari tahu aja ya, apa sih yang sebenarnya terjadi di malam itu. Oh, aku kayaknya mau pakai ini dulu, baru nanti kita pakai ini dulu deh. Aduh bingung. Tunggu, pakai ini aja dulu. Apa yang terjadi sebelumnya di malam itu?
Jadi oke, kita lihat what happened that night. Wow. Oke. Oke, jadi yang aku tangkap di sini, jadi di kapal itu malam itu, kartu moon ini kan sebenarnya dia kartu yang diartikan sebagai pamor ya, sebagai ketenaran gitulah bisa dibilang kalau misalnya di Lenormand ini, di sistem ini. Jadi di kapal tersebut dia tuh kayak bintangnya di situ, dia tuh kayak selebriti tamunya di situ. Terus terjadi sebuah halangan yang menghalangi keuntungan untuk orang lain. Jadi mungkin di kapal tersebut, misalnya ya, seandainya kita ikutin si teori bahwa bahwa manajernya pimping dia atau ngejual dia sebagai escort gitu, pas makan, ceritanya mereka makan malam rame-rame, terus dia nolak, itu kan otomatis si manajernya itu tidak harus mengembalikan uang yang dibayarkan oleh si tamu VVIP atau klien dia sebagai escort itu kan. Dan sepertinya seperti kita lihat tadi kan, pas aku bilang dia tuh tipe orang yang kalau misalnya diajakin jalan last minute gitu, tanpa rencana panjang gitu, dia tipenya tuh orangnya mau aja gitu. Jadi mungkin dia tuh pas diajak ke kapal tersebut, dia sebenarnya tidak tahu bahwa sebenarnya itu dia tuh mau dijual. Dan ada beberapa orang juga yang berkomentar, yang berteori bahwa ketika dia di video terakhir dia di malam itu, yang pas dia lagi minum wine itu, dia itu sebenarnya permintaan minta tolong gitu loh, minta tolong, it's a cry for help gitu. Nah di sini aku ngeliat si rider ini ada pesen jangka panjang. Oh iya, terus habis itu, dan ini kasusnya menurut aku nggak akan cepet selesai sih. Ini kartu yang mengartikan jangka panjang. Ini artinya informasi, dan ini informasi kunci, dan ini ketidakjelasan. Jadi setelah kejadian ini yang sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang menolak untuk dilakukan oleh Tengmonida yang mengakibatkan hilangnya keberuntungan seseorang, itu berakibat pada sesuatu kan, kematiannya Tengmonida. Nah di kapal tersebut malam itu mereka tuh sempet ngobrol lama banget di atas kapal untuk menyamakan poin-poin apa yang akan mereka untuk apa ya, mengaburkan poin-poin kunci dalam kasus ini. Dan karena mereka tuh udah kompak banget, kayaknya akan susah sih, susah. Aku taruh sini dulu biar lebih gampang dipindah-pindahin nanti kalau misalnya mau ngeluarin kartu lain. Oh ini memang udah ini ya, udah takdir sih. Ini emang udah takdir gitu kan, dari awal kan. Nah keluarlah Pisces lagi, rumah keempat, ada ini mungkin takdirnya takdir ibunya juga, ini juga takdir untuk ibunya juga. Terus ini ada ego, self worth, moon. Oke, di sini kan kita lihat rumah kedua itu kan rumah yang menaungi rasa percaya diri kita, terus ego kita. Nah biasanya Leo ini adalah lambang ego yang besar, dan moon itu perasaan. Jadi memang aku merasa di sini ada permasalahan orang yang egonya besar, yang nggak terima
kalau misalnya kita ikutin teori bahwa si Teng Monida ini mungkin menolak si klien VVIP, dan klien VVIP itu egonya kesentil karena dia seperti kita lihat tadi kan, dia terbiasa dengan dikelilingi banyak cewek, dengan punya banyak pilihan, apa aja yang dia mau dia dapet, tiba-tiba dia tidak mendapatkan itu, egonya terluka. Dan di sini aku juga melihat bahwa rahasia tentang sifat ibunya ini memang udah takdir terjadi. Dan seperti aku bilang tadi di awal ya, pas aku ngasih tahu 2 alasan kenapa aku bikin video ini. Salah satu alasannya kan aku bilang ada kemungkinan ini dan kasus Subang itu terjadi supaya kita sebagai kolektif, kita sebagai manusia secara spiritual di dunia ini memang udah saatnya untuk mengobati luka batin kita secara spiritual yang terhubung dengan dimusuhi orang banyak seperti itu gitu. Jadi kayak misalnya kamu dulu pas SMA sering dibully gitu, terus kamu ngeliat Teng Monida dimusuhi banyak orang dan teman-temannya berkhianat gitu. Mungkin kalian nontonin kasus ini gitu, jadi kalian merasa oh itu bisa terjadi sama dia, apalagi aku. Terus kalian jadi membicarakan perasaan kalian tentang ini ya, tentang kejadian-kejadian tersebut. Jadi memang itu ini ya, memang itu udah takdir gitu kan. Jadi ini kita lihat secara praktis. Terus aku pengen cari tahu lagi apa ya yang bisa kita cari tahu lagi tentang kasus ini. Kita freestyle aja ya, kita baca tarot tanpa struktur aja. Sebenarnya akar permasalahan yang terjadi di kapal itu apa? Akar permasalahannya apa? What is the root cause of her death? What is the root cause of her death? What is the root cause of her death? Cinta dan devil. What is the root cause of her death? Gain, interference. Oke. Para berbeda kita lihat ada art. Jadi di sini aku melihat ada ini sih ya. Again, akar permasalahannya adalah ini sih, 2 yang muncul dari awal tadi. Jadi devil ini ya bisa kalian bayangkan kan, ada orang yang dia punya ketagihan atas sesuatu, dia tuh punya addiction. Dan aku merasa bahwa yang devil ini adalah si CEO itu, karena kan kalau Capricorn itu kan simbol karir dan ini ya, dia simbol karir, terus dia juga simbol keuangan, dia juga simbol bisnis gitu. Dan dia tuh sebenarnya cinta gitu sama si Teng Mo ini, tapi ya karena namanya orang kalau cintanya ditolak kan jadi benci kan. Terus di sini juga 9 Pentacles, ini juga ada masalah keuangan, dan ini aku melihat ada cewek single deh. Si manajernya itu udah cerai sama suaminya atau gimana sih, aku nggak ngerti deh kenapa si manajernya itu tinggal sama si Teng Monida dan bukan sama suaminya. Itu apakah si Teng Monida manajernya si Teng Monida tuh udah pisah dari suaminya, aku nggak ngerti. Tapi memang ada faktor ini juga, ada faktor keuangan. Terus sepertinya seperti aku lihat tadi ini kalau ya aku tidak bilang itu memang benar, tapi kalau misalnya si teori bahwa Teng Monida ini dijual sebagai escort ke salah satu penumpang kapal tersebut, aku merasa si Teng Monida tuh nggak tahu. Dia tuh nggak tahu kalau dia tuh diajakin ke naik kapal tersebut tuh tujuannya untuk itu gitu. Jadi mungkin si manajernya itu juggling gitu loh. Jadi ngomong ke Teng Monida satu hal, ngomong ke si klien, si tamu VVIP yang dia jual, yang
yang tank mau dijual ke dia itu juga satu hal lagi, sehingga terjadi salah komunikasi. Tank Monida tidak tahu bahwa dia tuh ada di kapal itu untuk dijual gitu sama manajernya atau sama siapa gitu. Aku nggak bilang itu manajernya ya, aku nggak pengen kena masalah hukum, allegedly gitu kan. Terus si manajer, si kliennya itu, si orang yang nyewa, yang dia pikir dia nyewa Tank Monida, dia cuman komunikasi sama si manajernya itu lewat satu perantara itu. Jadi kayaknya si manajer ngomong satu hal ke si Tank Monida, manajernya ngomong hal lain ke manajer, dan dia tuh juggling. Jadi dia tuh komunikasinya tuh dua arah gitu. Terus ini kan Six of Cups, jadi aku melihat seorang temen yang udah deket banget, dan ini kan masalah anak-anak juga ya, jadi aku merasa temen yang dia kenal sejak lama, atau bisa juga manajer dia, karena manajer dia itu kan bisa dia dibilang kayak saudara ya ke dia, dan ini kartu saudara gitu kan. Aku merasa si saudara ketemu gede ini, si manajer ini yang udah kayak sister gitu ke dia, udah tinggal serumah, anaknya diadopsi segala macam itu, punya andil yang kuat gitu di kasus ini. Again, mereka tidak akan pernah bisa move on dari kejadian ini. Prince of Swords, informasi penting, dan di interference, dihalang-halangi. Oke, kita terusin ya. Sebenarnya ini terencana atau kecelakaan. Coba ya. Pengen tahu ini pembunuhan yang terencana atau kecelakaan. Sepertinya tadi kita udah secara nggak sengaja kayaknya udah menjurus ke tidak terencana ya, tapi aku pengen tahu lagi sebenarnya ini terencana atau kecelakaan, karena tadi kan harusnya kita mulai dari awal ke sini, cuman ini entah gimana gitu aku lupa. Ups, apa ini? Eight of Pentacles. Tujuan mereka tuh sebenarnya ada di kapal itu untuk kerja sih, untuk urusan kerjaan. Jadi bisa dibilang apakah ini terencana atau kecelakaan? Aku nggak ngeliat ada niat buruk loh di sini. Aku nggak melihat ada niat buruk gitu. Nggak ada niat buruk. Aku nggak ngeliat ada niat buruk. Star keluar lagi. Jadi dia tuh intinya ya yang aku lihat di sini, si Tank Monida itu ada di kapal itu untuk kerja gitu kan. Dia tuh kan dianggap selebriti ya. Si The Star sama Queen of Wands ini kan kartu yang bisa dibilang selebriti. Terus si Page of Cups ini juga sering digambarkan sebagai pekerja kreatif. Dia orang yang kreatif, intuitif gitu kan. Terus Hangman ini dia kan Neptune Pisces, dia juga bisa melambangkan dunia perfilman gitu, industri perfilman dan TV dan juga fotografi. Terus di sini aku tuh ngelihat banyak banget kartu uang, si Queen of Pentacles, Page of Pentacles, sama Eight of Pentacles gitu. Jadi si Queen of Pentacles ini mungkin bisa dibilang either manajernya dan klien atau klien dan manajer gitu, tapi memang sih tujuan mereka ada di speedboat tersebut adalah untuk uang gitu. Jadi bukan dia kayak dijebak terus dilabrak untuk dihabisi seperti yang aku bilang ketika aku nontonin si YouTuber African American itu. Terus dia bilang kamu hati-hati gitu ketika kamu naik kapal gitu. Aku kan pertama mikirnya oh mereka bakal ngejebak aku dan mereka bakal menghabisi aku gitu, si orang Amerika itu. Ternyata tidak seperti itu gitu. Jadi aku melihat dalam kasusnya Tank Monida itu dia bukan di lure itu bahasa Indonesianya apa ya? Di lure itu kayak dipancing, bukan dipancing untuk datang ke kapal tersebut lalu sengaja dihabisi, tidak gitu. Dan mereka tuh naik kapal itu, mereka kalau Hermit, aku baru inget Hermit.
Jadi guys, kalau misalnya kalian nggak tahu, selebriti di luar negeri pun banyak yang sering jual diri di yacht. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngeliat banyak Instagram model, influencer di Instagram yang main ke Dubai, yang main ke Mykonos, main kemana gitu, kemungkinan mereka memang uh, juga sampingannya tuh pekerja seks. Aku tidak bilang Teng Monida ini pekerja seks ya, karena yang aku lihat di sini yang ngejual dia itu bukan dia gitu, kemungkinan itu manajernya, dan justru Teng Monidanya itu tidak mau gitu. Nah, aku ngelihat di sini memang banyak manipulasi sih. Jadi ada orang di sini yang kayak kalaupun Teng Monida dijebak, dia tuh dijebaknya tuh kayak untuk urusan keuangan ini, untuk dijual ke orang itu gitu. Jadi bukan bukan kalau dibilang seneng-seneng juga enggak gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa bahwa ini loh, kamu tuh bisa main sama bintang film, kamu tuh bisa main sama bintang sinetron. Itu caranya dia ngejual si Teng Monida ke si klien, si orang VVIP-nya itu gitu. Jadi aku melihatnya seperti itu. Terus iya, dia tuh kayak ngejual, kamu pengen bobo sama seorang selebriti gitu, itu yang dia jual gitu. Jadi aku nggak melihat ada niat-niat untuk nyakitin dia. Yang aku lihat dia niatnya nyari uang. Dan si Teng Monida itu stres banget loh, ya ampun kasihan deh. Si Teng Monida itu begitu udah terlanjur naik kapal tersebut dan dia menyadari dia tuh mau diapain gitu, dia tuh stres banget. Dan di Hermit ini biasanya kalau kalian tahu Instagram model yang suka ke Dubai itu biasanya mereka naik ke yacht, karena di mereka tuh kan naik ke laut internasional kan, ke wilayah laut internasional. Jadi di laut internasional itu tidak berlaku hukum manapun, hukum internasional pun tidak berlaku. Nah, dalam hukum internasional, laut yang nggak dimiliki sebuah negara itu tidak nggak harus ngikutin hukum lokal gitu. Jadi kalau misalnya di hukum lokal itu prostitusi ilegal gitu, mereka biasanya ke laut untuk melakukan itu dengan kebal hukum gitu, biasanya gitu. Nah, mungkin terinspirasi dari Instagram model dan selebgram dan influencer-influencer yang suka main ke Dubai itu dan mainnya tuh selalu ke yacht. Mungkin mereka punya inspirasi, oh dari biar kita nggak dicurigain, daripada Teng Monida terlihat keluar masuk hotel dengan seseorang gitu kan. Apalagi kalau misalnya Teng Monida dijebaknya tuh ke hotel, pasti dia langsung ngeh dong dia mau diapain gitu. Sedangkan kalau dia dibilang yuk main-main ke kapal, kita makan-makan malam gitu, mungkin dia tidak merasa terjebak. Jadi itu sih yang aku lihat dari kasus ini. Jadi kesian ya. Jadi ya semoga dia dapat keadilan, tapi dengan coba ya. Ini bakal, kalau aku ngelihatnya sih ini bakal berlarut-larut banget. Ini bakal berlarut-larut banget, tapi kalaupun tuh kan hasilnya tuh nggak akan memuaskan buat masyarakat. Hasil kasus hukumnya tuh tidak akan memuaskan bagi masyarakat dan keluarga dan teman-teman dia yang sayang sama dia, itu nggak akan memuaskan. Jadi gitu aja. Semoga ini membantu ya guys. Semoga dia cepet. Dan sekali lagi kalau misalnya saran aku sih, mereka bikin ritual atau upacara untuk membantu arwahnya tuh supaya bisa cepet ini ya ke alam yang berikutnya. Karena seperti aku bilang tadi, dia tuh emang berasa banget sih marah gitu. Jadi ya udah gitu aja. Makasih udah nonton. Kita harus bersih-bersih gitu karena kan ini auranya tidak menyenangkan ya, situasi seperti ini. Kasusnya bakal berlarut-larut sih. Oke, semoga kalian yang pernah ngalamin dimusuhin banyak orang, terus kayak mereka ngegeng, terus ngucilin kamu, terus
ya semoga kalian jadi ngerti gitu loh, bahwa itu bukan karena kalian kurang atau gimana, karena perempuan sehebat Temonida aja bisa dimusuhin seperti itu, dikhianati gitu. Jadi jangan sedih gitu. Semoga setidaknya kasus ini bisa healing banyak orang ya. Gitu aja. Makasih ya udah nonton. Ya gitu. Doain aja ya. Doain supaya dia tuh arwahnya tuh bisa tenang gitu, karena kemarin pas dia ngelayang-layang di atas tempat tidur aku itu emang berasa marah sekali ya. Makasih, bye bye.